Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Nurul Rena Ningtyas, STMkom, dosen tetap program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu data mining. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6, program studi S1 Sistem Informasi dengan bobot SKS 3 dengan masing-masing 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan kode mata kuliah PTA 4108. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan untuk UAS. Perkuliahan data mining diselenggarakan secara blended learning, yaitu perpaduan antara luring dan daring melalui platform e-learning Universitas Bengkulu di laman https://elearning.unip.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses RPS, materi perkuliahan, dan mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Mata kuliah ini membahas konsep dasar, teknik, algoritma dalam data mining seperti klasifikasi, asosiasi, clustering, dan evaluasi model. Mahasiswa akan belajar mengenai knowledge discovery and database serta mengaplikasikan teknik data mining pada dataset real dengan menggunakan perangkat lunak pendukung. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, pengenalan dasar data mining, taks dalam data mining, pre-processing, klasifikasi data mining, clustering, klasifikasi dan asosiasi dalam pemecahan masalah, peran asosiasi dalam data mining, algoritma estimasi, metode forecasting, penerapan teknik data mining. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan menyelesaikan studi kasus nyata dengan penerapan metode data mining. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan memilih teknik data mining yang tepat. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan konsep basis data dan menerapkan algoritma seperti klasifikasi, clustering, ataupun asosiasi. Yang ketiga, mahasiswa menerapkan prinsip logika dan matematika dalam pengolahan data menggunakan teknik data mining. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan tools data mining untuk implementasi, evaluasi, pemecahan masalah proyek yang nyata. CPMK yang diharapkan antara lain 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis problem data mining dan mengambil keputusan dalam memilih teknik yang paling tepat berdasarkan analisis data. 2. Mahasiswa mampu menerapkan algoritma data mining seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, estimasi, dan prediksi pada berbagai kasus praktis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan tools data mining untuk memproses dan menganalisis data dengan penerapan prinsip logika dan matematika. Yang keempat, mahasiswa mampu memilih, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknik data mining menggunakan tools data mining dalam konteks pemecahan masalah sehari-hari. Semua ini tertuang dalam RPS mata kuliah yang telah divalidasi oleh Kaprodi dan GKM. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery, saya berikan materi, modul RPS yang dapat diunduh pada laman e-learning UNIP, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Lalu, materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, menggunakan quizzes, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Untuk interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah, antara dosen, mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen untuk penilaian pada mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama. Yang pertama, kuis dan keaktifan kelas dengan bobot 10%, penugasan mandiri dan kelompok 30%, presentasi proyek 25%, UTS 15%, dan UAS 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini terbagi menjadi 5. Ceramah interaktif, pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok, project based learning, dan yang terakhir adalah penugasan menggunakan LMS. Referensi pembelajaran
Yang digunakan berupa buku referensi termasuk karya saya sendiri dan buku referensi dari karya ahli lainnya, serta artikel ilmiah bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi masa kini. Baik, berikut merupakan video proses pembelajaran pada mata kuliah data mining, pertemuan kedua dengan topik yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, ini merupakan pertemuan kedua kita mengenai mata kuliah data mining, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai task dalam data mining. Adapun capaian perkuliahan pada hari ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami task dan algoritma dalam data mining. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami tahapan dalam data mining. Lalu mahasiswa mampu membedakan antara konsep klasifikasi dan clustering, dan selanjutnya mahasiswa mampu menganalisis kasus nyata yang bisa diaplikasikan dengan data mining. Berikut merupakan outline yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu pengertian data mining, yang kedua task dalam data mining, yang ketiga algoritma dalam data mining, keempat tahapannya, dan yang kelima adalah pendekatan teknik data mining. Oke. Sebelumnya, di pertemuan pertama, itu saya sudah menjelaskan terkait dengan data mining. Jadi, saya minta responnya kepada teman-teman untuk menyampaikan apa yang teman-teman pahami dari data mining setelah pertemuan pertama kemarin. Silahkan untuk scan barcode yang ada di depan dan berikan jawaban teman-teman pada laman yang ditampilkan. Nah baik, ini merupakan jawaban yang teman-teman submit pada laman Mentimeternya. Jadi kita bisa lihat mana kata yang paling banyak muncul untuk kata data mining. Kira-kira jawabannya tadi yang mana? Data, banyak data. Statistik, penambangan. Jadi yang paling banyak tuh di machine learning, karena katanya yang paling besar ya. Apalagi tuh artificial intelligence, data. Nah, jadi teman-teman sudah memahami kata apa yang paling spesifik ketika kita mengetahui tentang data mining. Oke, selanjutnya ini terkait dengan data mining. Anda teman-teman tahu bahwa data mining adalah penambangan data, seperti kita melakukan proses penambangan. Berarti mencari apa? Sesuatu yang berharga. Kalau teman-teman melakukan penambangan data, yang berharga apa? Informasi. Informasi itu merupakan suatu knowledge ya yang dicari. Jadi bukan hanya teman-teman tahu informasi apa, tapi pengetahuan apa yang digali. Kalau cuma sebatas informasi itu belum cukup, tapi kita harus sampai ke tahap knowledge-nya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan, bisa mengekstraksi dan mengidentifikasi, dan juga ada tahapannya di dalam data mining. Ada yang namanya KDD. Knowledge Discovery in Database. Di dalam KDD itu ada tahapannya, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa untuk mengumpulkan dan untuk menggunakan data historis agar menemukan keteraturan pola, agar mendapatkan informasi ataupun pengetahuan yang berharga. Nah selanjutnya, mengapa sih harus data mining? Karena kita tahu sekarang data itu amat sangat banyak. Jadi daripada dia menjadi sampah yang tidak berharga, akan lebih baik jika data tersebut diolah. Misalnya Twitter, lihat datanya ada 600 juta tweet per hari. Lalu di Facebook itu ada 30 miliar item per bulan, baik link, status, notes, foto dan lain-lain. Lalu di Indomaret pun juga ada 4.500-an gerai, yang mana setiap harinya pasti akan ada transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada kartu kredit Visa yang juga memiliki histori transaksi per harinya. Lalu di sini kenapa harus data mining? Karena pada era sekarang data tersedia dalam jumlah yang besar
sehingga semakin besarnya kebutuhan untuk mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan yang berharga. Nah, ini kenapa pentingnya? Karena we are drawing in data, but starving in knowledge. Jadi pentingnya kita menggali informasi dari data yang ada. Makanya di sini data mining merupakan data mata kuliah yang ada di semester 6 untuk pilihan teman-teman yang suka dengan pengolahan data. Ini merupakan gambar dari tahapan data mining itu seperti apa. Jadi di skenario kan di sana adalah kalau data itu bisa dari data teks, bisa dari teks, dari data gambar, dari video, ataupun dari lainnya yang akan diolah dengan menggunakan machine learning. Ada tahapan yang dilakukan yang mana akan menghasilkan informasi bisa berupa teks dan berupa pengolahan data pengetahuan. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa melihat ada video dari proses di data mining agar menjadi referensi teman-teman dalam mengetahui tahapan dan proses di dalam data mining. Jadi teman-teman, sini saya akan lanjutkan terkait dengan task dalam data mining. Jadi di dalam data mining itu ada 5 task. Ada estimasi, ada prediksi, ada klasifikasi, ada clustering, dan ada asosiasi. Ini merupakan dari Larousse 2005 dan sampai sekarang masih relate. Jadi apa itu estimasi? Yaitu proses menemukan sebuah model dan fungsi dengan menggunakan data continue. Kalau prediksi menggunakan data time series. Dengan bedanya klasifikasi, kalau klasifikasi itu menggunakan data kategorikal. Lalu ada juga yang disebut dengan clustering untuk mengelompokkan data juga, dan juga terkait dengan asosiasi, yaitu penemuan atribut yang hampir sama seperti itu. Nah, di sini ada beberapa algoritma yang bisa diterapkan untuk data mining. Kalau estimasi itu ada linear regression, lalu ada neural network. Kalau untuk prediksi juga ada SVM gitu ya. Lalu untuk klasifikasi ada Naive Bayes, C45, ID3 dan lain-lain. Lalu untuk clustering ada K-means, K-mediate, fuzzy dan lain-lain, dan juga asosiasi itu ada a priori dan FP growth. Seperti itu. Jadi di sini metode itu akan menyesuaikan dengan tasknya masing-masing. Tidak bisa misalnya algoritma a priori akan dikerjakan untuk klasifikasi. Misalnya tidak bisa K-means digunakan untuk estimasi, seperti itu. Jadi harus disesuaikan antara tasknya dengan algoritma. Nah, di sini adalah top dari algoritma yang digunakan untuk data mining. Jadi yang paling banyak selama ini surveinya adalah C45, lalu disusul K-means, lalu SVM, a priori, dan selanjutnya di terakhir ini di posisi ke-9 adalah Naive Bayes. Seperti itu. Ini adalah dari konferensi ICDM. Ini merupakan tadi Ibu sampaikan bahwa di dalam data mining itu ada proses yang namanya KDD, Knowledge Discovery in Database. Apa saja tahapan yang pertama kira-kira? Kalau kita tahu ada data yang akan kita olah, tahapan KDD itu apa pertama kali? Gambarnya sudah ada nih. Coba, ada yang bisa? Pengumpulan data, penyeleksian data, selanjutnya proses data, pre-processing itu bisa juga dulu dilakukan transformasi karena data itu beragam ya, ada yang continue, ada yang numerik, ada yang kategorikal, maka dilakukan proses transformasi. Selanjutnya dilakukan proses mining, ini di sini nih intinya, penambangannya, penerapan dari algoritmanya. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Apa evaluasi yang bisa digunakan untuk hasil model dengan teknik data mining? Confusion matrix. Di dalam confusion matrix itu ada 4. True positive, true negative, false positive, dan false negative. Nah, nanti teman-teman akan lebih diajarkan pada pertemuan selanjutnya terkait dengan evaluasi pola dari data mining. Nah, selanjutnya ini pendekatan teknik data mining. Ada yang namanya supervised dan unsupervised. Saya coba untuk memberikan ilustrasinya seperti ini. Kalau supervised learning dan unsupervised learning, supervised learning itu tekniknya adalah dilakukan dengan pelatihan. Kalau unsupervised learning itu tanpa
pelatihan. Artinya dia belajar berdasarkan dari pola atau data terdekat. Jadi kalau misalnya ditanya apa perbedaan dari supervised dan unsupervised, jika ada supervised itu ada supervisinya, ada yang melatihnya, ada target, ada kelasnya. Tapi kalau unsupervised itu tidak ada kelas, tidak ada target. Jadi dia belajar sendiri berdasarkan dari data-data terdekat, pola-pola terdekat, dia akan menemukan polanya sendiri. Nah, contohnya apa? Kalau untuk klasifikasi itu banyak menggunakan C45, Naive Bayes itu klasifikasi. Kalau untuk clustering biasa menggunakan K-means, K-medioid, dan lain-lain. Ini contoh aplikasi di dalam data mining. Jadi banyak sekali sektor yang bisa untuk memanfaatkan dari teknik data mining. Bisa dari perbankan, pemasaran, retail, kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, dan banyak bidang lainnya yang bisa memanfaatkan teknik data mining ini. Jadi tinggal teman-teman bisa menggali atau tidak potensi dari data yang dimiliki. Nah, ini merupakan jurnal dari data mining yang bisa menjadi reference teman-teman dalam memahami dari teknik data mining itu sendiri. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oh ya, silakan. Andro, gimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Andro. Jadi, mungkin Ibu akan jelaskan kembali ya terkait dengan supervised and unsupervised. Jadi kalau supervised itu adalah teknik di dalam data mining yang mana di dalamnya ada proses pembelajaran. Jadi misalnya kita mengambil data dari banyak pola, ada kelas targetnya. Tapi kalau yang unsupervised tidak ada proses pelatihan, tidak ada kelas label ataupun target, jadi dia akan belajar sendiri, seperti itu. Jelas, Andro? Oke. Lanjut ya, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, berarti sudah memahami semua ya untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya jika sudah memahami semua, Ibu ada pertanyaan untuk teman-teman. Pertanyaan pertama. Jelaskan 5 task yang ada di dalam data mining. Silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, silakan, Teguh. Izin jawab Bu untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya jelaskan 5 task dalam data mining. Yang pertama estimasi, kedua prediksi, 3 clustering, 4 klasifikasi, dan 5 asosiasi. Terima kasih. Selanjutnya adalah Ibu ingin teman-teman membentuk kelompok yang mana pada kelompok ini akan melakukan diskusi untuk penerapan dari data mining yang bisa diaplikasikan pada kehidupan nyata. Kelompoknya Ibu bagi dengan menggunakan random generator. Jadi teman-teman akan duduk sesuai dengan kelompok yang akan terbentuk. Oke, ini ada kelompok yang terbentuk. Silakan teman-teman nanti duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Zabrila, Puspa, Fadia, Zoni, Yulia. Mana aja nih orangnya? Oke. Kelompok yang kedua ada Tessa, Riki, Dahuri, Nabila, Salsa. Mana aja orangnya? Nanti bentuk kelompok ya, duduk dengan teman yang sudah terbentuk. Yang ketiga ada Rosa, Teguh, Widya, Andro. Nanti bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang keempat Hafiz, Refki, Abdul, dan Ella. Oke, silakan bentuk kelompok, duduk sesuai dengan kelompok yang sudah terbentuk. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Yang belum ada namanya tadi masuk ke kelompok 3 dan kelompok 4. Oke ya. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Oke, jadi masing-masing kelompok itu akan ada perwakilan yang menyampaikan dari jawaban ini ya.
habis untuk berdiskusi. Sekarang perwakilan kelompok Ibu minta untuk menyampaikan apa hasil diskusinya. Kita acak? Acak. Kelompok 3. Oke, izin jawab Bu. Dari perwakilan kelompok 3, jadi pertanyaannya kan lakukan diskusi dan analisis untuk menetapkan data mining yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, dari kelompok 3 ini kami membawa tentang prediksi atau estimasi. Nah, dalam prediksi itu misalnya jual beli tanah. Jadi kami itu dalam pembelian tanah kita bisa memprediksi misalnya kisaran tanah itu kisaran 10 juta atau 15 juta gitu. Nah, untuk estimasi, jadi setelah kita tahu prediksi, estimasi tersebut kita bisa menentukan tanah yang pas dan sesuai nanti dan budgetnya kita siapkan nanti. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 3 ya? Iya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Estimasi. Selanjutnya kelompok 2. Oke, baik, izin menjawab. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami tadi, untuk penerapan data mining di dunia nyata itu salah satunya contohnya di customer segmentation, Bu. Jadi kan kayak e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Jadi dia itu bisa mengelompokkan atau mengklasifikasi si pelanggan itu dari apa yang paling dia minati, di mana lokasi dia berada, apa yang paling sering dia cari di pencarian. Jadi si Shopee atau Tokopedia itu bisa merekomendasikan barang atau produk apa yang bisa menjadi minat bagi si pelanggan itu. Mungkin seperti itu. Nah, kelompok 2. Teman-teman sudah memahami dari tahapan data mining dan bagaimana tahapan data mining itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Seperti itu, karena banyak sekali sektor yang bisa diaplikasikan dengan teknik data mining. Nah, selanjutnya ada tugas evaluasi yang bisa teman-teman kerjakan untuk lebih memahami dari materi hari ini. Tugasnya adalah teman-teman mencari 2 jurnal yang akan mengimplementasikan data mining, boleh dari bidang kesehatan, boleh dari bidang keuangan, telekomunikasi, dan lain-lain. Lalu, tugas keduanya teman-teman melakukan analisis dan melakukan perbandingan dari penerapan data mining dari studi kasus antara jurnal tersebut. Pengumpulannya bisa teman-teman submit dalam bentuk makalah, itu berformat PDF pada LMS Unip. Tenggat waktunya paling lambat tanggal 18 Juli 2025 pukul 3 sore. Jadi saya harapkan teman-teman akan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Oke. Materi yang saya sampaikan ini bisa di-download di LMS Universitas Bengkulu. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, saya ingin ada satu mahasiswa yang memberikan conclusion atau kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada satu orang yang bisa menyampaikan? Kalau tidak, Ibu tunjuk aja ya. Hafiz, tolong berikan satu kesimpulan yang bisa disampaikan dari pertemuan ini. Silakan. Oke, izin ya Bu, sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan sedikit terkait materi Ibu pada hari ini. Bahwasanya itu kami mempelajari tentang dasar-dasar data mining, terutama mungkin penerapan algoritma dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah data mining itu bisa banyak digunakan di berbagai sektor seperti kayak tadi pendidikan, retail dan sebagainya. Dan kemudian banyak proses-proses yang mungkin bisa banyak digunakan di sektor tersebut seperti transformasi data, terus kemudian pengumpulan data, serta nanti ada juga seperti kayak evaluasi data terkait tersebut. Mungkin itu aja kali Bu. Baik, terima kasih untuk Hafiz atas conclusion pada hari ini. Demikian untuk hari ini teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah data mining pada program studi S1 Sistem Informasi Universitas Bengkulu. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PP pada aspek pengajaran. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.